bagus akan kita dapatkan. Percaya. Itu yang akan membuat kita jadi lebih bahagia, karena kita sudah sepakat bahwa kita bisnis itu untuk cari profit dan juga happiness. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, sahabat sejawat apoteker yang dimuliakan Allah, pada mentoring kali ini saya akan menyampaikan Boston Consulting Metric dan Ansoff Metric dalam kerangka product planning dan inventory control. Teman-teman, materi ini sebenarnya saya ambil dari materi market development yang pernah saya pelajari dari Dr. Coach Fahmi. Beliau, materi ini sebenarnya saya ambil dari materi market development yang saya pelajari dari Coach Dr. Fahmi ketika saya belajar kepada beliau di Grounded Business Coaching. Ansoff Metric dan Boston Consulting Metric adalah salah satu sarana kita, bagian dari audit current business, bagian riset kita untuk mengetahui produk-produk apa yang sebenarnya layak untuk kita jual. Uang yang sudah kita miliki seharusnya kita maksimalkan, kita masukkan ke stok-stok yang seperti itu agar perputarannya lebih cepat. Aset yang ada menjadi aset yang produktif, bukan aset yang idle. Kalau Anda punya uang tabungan, ya, tabungan yang di luar tabungan dari budget yang sudah kita miliki, maka akan sangat baik bila dimasukkan ke dalam aset. Aset berdasarkan dari matriks Boston dan matriks Ansoff yang akan kita pelajari nanti, sehingga uang itu akan mengalir, dan ini ada berkahnya teman-teman. Kalau uang itu idle, hanya simpen di bank, uang itu nggak akan berkah, karena uang itu alat tukar, bukan untuk disimpan. Kalau teman-teman punya usaha, teman-teman bisa memutar barang itu, teman-teman bisa memutar uang itu, agar uang itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, tapi putaran ini akan memaksimalkan proses ekonomi, menggerakkan ekonomi di sektor real, dan ini akan sangat bermanfaat bagi ketangguhan ekonomi kita. Bicara sudah sampai masalah seperti itu, iya, karena memang ketika kita bicara soal bisnis, kita tidak lepas dari ekosistem. Ekosistem ini yang harus kita bangun, ekosistem ini yang harus kita hormati, bahwa kita bekerja di sini, kita mencari nafkah, tidak boleh merusak ekosistem yang sudah ada. Justru dengan kita mengembalikan uang itu sebagai fungsinya, dengan menggunakan teknik Boston Consulting Metric dan Ansoff Metric, kita akan mendapatkan berkah itu secara berkesinambungan. Ketika kita mengetahui di mana uang kita seharusnya ada, dimasukkan ke sektor real, bukan dimasukkan ke sektor finansial, bukan disimpan di bank, maka berkah berupa uang, berupa harta yang bertambah, kinerja yang lebih bagus akan kita dapatkan. Percaya. Itu yang akan membuat kita jadi lebih bahagia, karena kita sudah sepakat bahwa kita bisnis itu untuk cari profit dan juga happiness. Oke teman-teman, apa itu Boston Consulting Metric dan apa itu Ansoff Metric? Mari. Boston Consulting Group Metric atau BCG Matrix adalah sebuah matriks yang mengevaluasi produk kita, produk mana yang memiliki margin besar dan volume yang besar. Nah, ini kalau yang di sebelah kiri ini, mereka adalah produk-produk yang laris. Kalau produk itu laris tapi marginnya kecil, berarti dia namanya cash cow. Low market growth, high market share. Ya. Yang diminta sedikit, tidak terlalu banyak pertambahannya. Terus market share-nya besar. Ini udah produk-produk yang banyak di apotek-apotek lain ada. Dan ini memiliki jumlah pasien yang tetap atau bahkan semakin bertambah meskipun pertambahannya tidak besar. Saya masukkan di sini yang menjadi cash cow saya adalah swamedikasi atau produk-produk obat kombinasi. Lalu apa yang selain swamedikasi, suplemen dan OTC, lalu personal care dan Wardah. Saya masukkan Wardah sini sebagai produk penetrasi teman-teman. Sebab produk yang sudah dibantu iklannya oleh oleh PT ya Wardah ya, Paragon Technology and Innovation ya. Jadi milik alumni kami juga. Saya sangat senang bisa bergabung, ikut jualan, ikut berdakwah. Kami juga melakukan program Wardah Beauty Class dengan satu beauty advisor yang kami hire dari
tempat lain dari Mustika Ratu. Oke, kami juga melakukan di Wardah ini sebagai produk penetrasi. Kami punya program untuk Wardah Beauty Class. Kami hire beauty advisor yang kami rekrut dari tempat lain. Menarik, ini menjadi bahan sebab apa? Ketika ini sudah dimiliki oleh orang, menarik sebab produk Wardah ini produk penetrasi. Kita mudah masuk kepada mereka, kita mendapatkan data mereka, kita mendapatkan channel untuk mengirimkan informasi-informasi terkait dengan produk kita kepada mereka, mengirimkan informasi penawaran produk-produk kita kepada mereka. Nah, itu yang disebut sebagai produk pasangan. Dengan begitu, mereka merasa bahwa oh iya, ini saya sudah punya pengalaman dengan Apotek NH, meskipun pengalamannya berupa Wardah, maka dia akan membeli produk-produk yang lain. Dan nanti kita pelajari di Unsoft Metric. Nah teman-teman, kita juga punya produk yang menjadi kategori stars, yaitu high market growth dan high market share. Maksudnya apa? Di sini itu kita mendapatkan market share yang sebenarnya besar. Sebab apa? Profitnya gede. Kalau home pharmacy care itu sekali datang misalnya 40-50 ribu untuk sekali kedatangan. Kita lakukan beberapa hal yang sudah sesuai dengan PMK nomor 7 dan nomor 8 tahun 2016. Lalu kita lakukan juga medication therapy management. Nah, high market growth sebab ternyata di sekitar apotek kami belum ada yang melakukannya. Yang melakukan layanan home pharmacy care, yang melakukan medication therapy management belum banyak. Termasuk juga kemudian kami diapresiasi oleh Astra kemarin. Apotek NHBJ masuk ke finalis Astra Startup Challenge tahun 2019 karena kami mengangkat dua hal ini. Pertama, kami ingin membantu teman-teman apoteker yang di tempat lain tidak bisa melaksanakan home pharmacy care ataupun medication therapy management. Silakan pakai layanan aplikasi yang kami buat. Dengan begitu teman-teman akan lebih mudah, pasien pun juga akan diuntungkan karena home pharmacy care ini akan sangat membantu pasien, terutama yang membutuhkan layanan yang personalis, layanan yang customized, layanan untuk dikunjungi di rumah, daripada mereka harus datang repot-repot ke apotek. Mereka juga bisa mendapatkan layanan-layanan lain-lain dari tenaga kesehatan yang lain. Nah, kemudian kita juga bisa satu produk misalnya question mark, high market growth tapi low market share. Bahkan kadang-kadang uangnya itu belum jelas bakal keluar kapan. Misalnya ini BPJS Kesehatan. Kami sendiri belum menggunakan BPJS Kesehatan. Katanya sih belum layak. Sehingga kami fokus saja pada Stars and Cashco. Kecuali ini ada madu dan herbal. Kami juga bekerja sama dengan HPAI sebagai stokis. Kami juga jualan suplemen. Tapi sekali lagi, untuk produk madu, herbal, HPAI ini fokus kami adalah riset. Kami ingin memiliki produk yang sama, produk yang lebih baik, bahkan kami bekerja sama dengan petani. Saya dulu waktu farmasi pedesaan, waktu kuliah di ITB ada program farmasi pedesaan, kami ke daerah Garut, ke Pamengpek. Alhamdulillah silaturahmi masih berjalan hingga sekarang. Nah, kami mendapatkan produk-produk alternatif untuk menggantikan produk-produk HPAI, sehingga kami bisa memberdayakan petani dan kami pun mendapatkan laba yang lebih besar dibandingkan ketika kami jualan produk-produk MLM. Dan ini tidak, ya kami hanya menerima HPAI, yang lainnya itu kami nggak terima, sebab kami lebih fokus pada produk-produk dari kami sendiri. Bahkan produk-produk konsiasi, kalau memang produknya bagus, mending saya beli, bukan menerima konsiasi. Lalu produk-produk suplemen juga termasuk yang produk-produk konsiasi ya. Kalau memang bagus dan laku, mending dibeli saja daripada konsi, sehingga kita mendapatkan cash yang lebih besar. Kalaupun kemudian diskonnya kecil, mending cari yang lain. Karena kalau suplemen sudah kita bantu untuk edukasi, kita dapat marginnya kecil, yang mending nggak usah. Gitu. Terus dog itu low market growth, low market share. Jamu Madura, susu kambing, alkes khusus ini kan tetap harus ada ya, tetap harus ada. Nah, maksimal jumlahnya dalam produk planning inventory control kita itu untuk dog ini maksimal 3%. Jadi jangan lebih dari itu. 3%, question mark ini bisa sampai 20%. Nah, Stars dan Cashco ini yang paling besar. Cashco harusnya di atas 40% dan Stars sisanya. Berarti misalnya dihitung ya, misalnya Cashco ini 40%,
kemudian stars 30%, berarti kan sudah 70%, question marknya 20%, oh berarti cash flow-nya lebih banyak 50%. Berarti misalnya cash flow-nya ini kita buat 50%, lalu stars-nya kita buat 35%, question mark-nya kita buat 11%, dog-nya atau question mark-nya kita buat 12%, dog-nya kita buat 3%. Atau produk-produk seperti ini, misalnya obat sakit kepala di tempat saya ada namanya Saridon, nggak terlalu laku, tapi harus tetap ada. Tapi jumlahnya paling hanya 3% dari total keseluruhan, tidak terlalu banyak. Apotek kita tetap lengkap, semuanya tetap ada, tapi kita mengatur agar jumlah uang kita itu lebih banyak pada produk-produk yang memang betul-betul akan diminati oleh masyarakat. Dengan begitu, kita bisa maksimal mengelola keuangan kita secara mandiri dan praktek apotekernya bisa lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.